Halo guys, selamat siang. Jumpa lagi bersama Dava Agro. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Ini kebetulan kita di tengah-tengah lahan kita dengan varietas sama, yaitu Inpari 32 dan Cibogo. Kita mix jadi satu. Nampak seperti ini. Kebetulan ini kita gunakan di lahan kering, guys, lahan yang tegal bahasa Jawanya. Artinya kering itu tidak bisa menyimpan air, juga tanah yang kita pijak ini keras sekali, tidak ada air, namun padi ini tetap tumbuh. Terlihat di kaki kita, nampak seperti ini. Kering, akhirnya setelah dipupuk biasanya muncullah bibit-bibit calon-calon rumput baru, nampak seperti ini. Ini sudah kita kondisikan pupuk 3 kali sampai umur hampir 40. Ini sudah 3 kali karena per 2 minggu kita aplikasi untuk pupuknya. Selanjutnya yaitu kita tayangkan aplikasi herbisida Paraquat-dichlorida, di mana ini adalah solusi akhir yang pengorbanan sedikit hasil selangit. Kita buat judul seperti itu yang kita tayangkan. Nampak cara aplikasinya yaitu seperti ini. Ini sebenarnya intinya jangan sampai padinya terkena, artinya kita manfaatkan kekuatan untuk herbisida ini, menghalau kekuatannya biar aman, tidak dipercik di tanaman utama yaitu padinya. Wajib kita gunakan corong. Corong ini sebagai jirah atau pelindung tanaman utama dari percikan kiri kanannya, sehingga tidak terimbas untuk tanaman utama. Dimana untuk herbisida ini memang tak lazim untuk padi, karena herbisida selektif yang ada sudah dirasa tidak mampu, kebutuhan tingginya tanaman seperti ini yang herbis selektif sudah tidak mampu, juga kerasnya rumput yang kategori rumputnya adalah rumput liar seperti golongan gerinting, tuton, dan rumput kawat. Nampak seperti ini. Ini adalah contoh yang aplikasi tadi pagi, guys. Ini terlihat sudah menguning, sudah layu di pangkal-pangkalnya ini. Nampak seperti ini. Kita kondisikan corong, dilarikan-larikannya agar terlindung. Untuk tips aplikasi yang bagus yaitu gunakan Paraquat-dichlorida yang berbasis rendah seperti 150 SL, 135 SL, 135 SL, atau yang di bawah 276, karena golongan rumput di padi ini sebenarnya rumput yang sangat ringan, namun hanya tempatnya saja yang tidak memungkinkan di areal. Nampak aplikasinya seperti ini. Kemudian tips yang kedua yaitu campurkan metilmetsulfuron sebagai pembunuh bijinya, guys. Biar ada kalanya di tengah-tengah lahan ini ada biji-biji rumput yang nanti akan tumbuh lagi. Kita campurkan metilmetsulfuron, pakai aja per liternya 10 gram, dilarutkan air. Nanti pemakainya metilmetsulfuronnya 75 mili dan Paraquat-dichlorida juga 75 mili, artinya 50-50 gitu aja. Yang ketiga yaitu kondisikan untuk potensio di spuyernya, potensio ataupun volumenya kita kecilkan, karena sasarannya rumput ini biar tidak terlalu deras sehingga tidak menyebar ke kiri kanan. Yang ketiga yaitu aplikasikan padi ini intinya sudah full di pertumbuhan vegetatif antara 25 hari ke atas. 25 hari ke atas ini kondisi sudah maksimal, tinggal pembentukan anakan-anakannya yang nantinya di anakan-anakan kiri kanan ini sudah keras, yang tidak berdampak pada menurunnya kualitas herbi sehingga tidak melukai. Artinya sudah keras, sudah berbatang kuat, biarpun karena percikan di kiri kanan, dengan umur 25 ke atas ini nantinya akan sudah kuat, tidak ada imbas mati
tidak ada imbas pengurangan anakan. Nampak seperti ini aplikasinya, dilarikan-larikan. Ada rumput yang tebal, kemudian dicas guys, jangan dibasahi untuk rumput-rumputnya, nanti akan mati dengan sendirinya. Kurang lebih gitu guys aplikasi herbisida tak lazim yang tidak diperuntukkan untuk padi, artinya non selektif, tidak bisa memilih antara rumput dan tanaman. Apabila yang terkena pasti akan mengering dan mati. Maka dari itu wajib dicorongi, wajib dilindungi untuk tanaman utamanya. Intinya kita manfaatkan kekuatannya herbisida ini agar tidak mengenai tanaman utama, namun sudah mengendalikan untuk rumput-rumputnya. Seperti ini. Tips tambahan yaitu agar tidak terjadi stres pada tanaman yang kita semprot herbisida paraquat ini, segera lakukan pengairan dan pemupukan jika perlu, dan penyemprotan diwajibkan. Kita bahas pengairan yaitu kondisikan lahan kering dulu seperti ini, karena kalau basah ada kemungkinan nanti terserap di akarnya, juga ada kemungkinan nanti rumput tenggelam di air sehingga corongnya herbinya tidak bisa nembus masuk ke dalam seluruh batang tanaman. Pemupukan yaitu bila masih berumur layak vegetatif, tipis-tipis saja, yang penting padi musim kemarau menghendaki nitrogen yang cukup karena tanahnya juga terjal. Kita kondisikan per 2 minggu, tipis-tipis, pupuk, air akan membantu perkembangan tanaman sehingga tidak bahasa Jawanya kecendet, biar tidak kerdil. Yang ketiga yaitu aplikasikan zat pengatur tumbuh, bisa apapun mereknya, mungkin dari Gibru, dari Atonik, Tektonik. Yang kita gunakan adalah berbasis hormon, yaitu dengan merek dagang kita gunakan Hopsanol. Hopsanol adalah zat pengatur tumbuh di mana memperbanyak anakan, juga tinggi tanaman, juga lebar daun 7 mili per tangkinya. Di tayangan kita sudah kita terangkan, kita review untuk Hopsanolnya. Nampak seperti ini. Ini yang belum terlihat rumput-rumputnya menjubel, rumput-rumputnya yang berada di sela-sela ini tidak mungkin digunakan untuk herbisida yang berbasis selektif. Kita coba ke sana, kita tinggalkan contoh aplikasinya. Terlihat melihat ke bawah terus guys, karena konsentrasi dilarikan-larikannya. Ini yang tadi siang, tadi pagi aplikasinya. Ini rumput tuton seperti ini. Ini menghitam, artinya pasti mati karena reaksi dari paraquat adalah menghitam dulu, selanjutnya menguning. Ini yang sudah teraplikasi, kita biarkan nanti dengan sendirinya akan rebah, akan mati. Nampak seperti ini. Mati guys, ini sampai sana rumput di legawanya ini juga mati, menghitam, nanti akan mati dengan sendirinya. Kita bergeser sebelah kanan. Ini dari areal sampai sana, sampai kejauhan pemakaiannya sama, yaitu golongan paraquat dichlorida. Nampak seperti ini, menghitam. Kita lihat menghitam, kita berada di tengah karena ini tanahnya mengering, kita bisa masuk. Ini di dalamnya perakarannya juga basah sehingga tanaman ini bisa hidup. Pelintas guys yang pinggir karena orang-orang atau karena keasaman tanah.
Ini kita kondisikan yang hidup, yang kita rawat, kita pelihara. Kita coba berjalan ini dari areal ini yang sudah kita lakukan. Nampak di pinggir-pinggir ini adalah menghitam. Rumput gerinting akan mati. Nampak seperti ini. Ini rumput tuton. Tuton lek ini ya. Tuton yang keras, rumput yang menjubel juga mengering dengan mati. Kita review yaitu seperti ini. Kita pakai merek dagang Turbotok. SL-nya 150. Kemudian ada insektisida, ini golongan basah guys, ini BPMC. Organiknya terserah, ini pengikut. Terus metil sulfuron ini dalam 1 liter bekasnya. Kita gunakan 2 saset kurang lebih sekitar 10 gram untuk 1 liter. Nanti pemakaian 755 mili. Enggak ngosan ya, Mbak? Nampak seperti ini, warnanya kebiruan campur putih karena juga ada insektisidanya. Insektisidanya ini membantu biar di rumput-rumputnya ada hama, penyakit khususnya hama akan mati dengan sendirinya. Ini adalah aplikasi metil sulfuron guys. Ini nampak yang sudah dicarikan seperti ini, 3 tutup atau 2 tutup setengah. Ini adalah untuk insektisidanya setengah tutup balik. Kita pakai sama-sama cair, yaitu basah kalau nggak salah merek dagangnya. Ini adalah organiknya, biar tanahnya basah, ada organik masuk ke dalam tanah. Kemudian yang belum adalah paraquatnya. Wis paraquat mungkin, wis. Tadi sudah guys, warnanya memang biru. Artinya aplikasinya yaitu 75 mili. 3 tutup kurang lebih sekitar 100 mili kalau nggak salah ini. Ini kali 33 kali 100 mili. Nampak seperti ini, panas sekali. Ini belum udah hujan lagi, airnya juga masih beli. Kita lihat di pinggir-pinggir, nampak rumput seperti ini gerinting guys. Ini kalau tidak kita herbi paraquat atau glifoset tidak akan mati. Ini kebetulan di lahan kita aplikasi paraquat di Kelurudah. Nampak ini yang sudah aplikasi tadi pagi menguning dari kejauhan. Tanaman kita tetap aman karena yang disasar adalah bawah setik. Berbeda dengan bas 6 dan metil sulfuron, menyasarnya bawah, tidak usah pakai corong karena di batang bawah aman, tidak mati. Namun paraquat di Florida ini wajib pakai corong karena kondisi non selektif, tidak bisa memilih, tidak bisa membedakan, pasti yang terkena akan mati. Maka dari itu kita memanfaatkan kekuatannya untuk rumputnya biar mati, padinya aman, wajib memakai corong. Kurang lebih gitu guys untuk review kali ini. Nanti kita sambung untuk season yang selanjutnya.